Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Merupakan video yang kedua. Kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0 dan titik tertentu A, B. A. Posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Di sini bisa kita lihat terdapat 5 buah titik, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kita diminta menentukan koordinat dari kelima titik ini terhadap titik pusat 0,0. Maka titik pusatnya di sini 0,0. Untuk mempermudah kita tandai dengan warna merah, titik warna merah. Oke. Sekarang kita akan menentukan titik A. Cara menentukan titik A, acuannya adalah titik 0,0. Bergeraknya ke kanan ke kiri, baru ke atas ke bawah. Nah, dari titik yang merah ini untuk ke A berarti geraknya harus ke kanan terlebih dahulu. Ke kanan 5 satuan, sehingga nilai X-nya adalah 5. Kemudian setelah sampai di sini, tidak ke atas, tidak ke bawah. Artinya tetap, berarti Y-nya adalah 0. Selanjutnya adalah titik B. Untuk menentukan titik B, sama acuannya dari yang merah ini, ke kanan atau ke kiri. Karena tidak ke kanan, tidak ke kiri, maka untuk titik B, itu X-nya adalah 0. Karena tidak ke kanan maupun ke kiri. Tetapi, dia ke atas. Ke atas sebanyak 1, 2, 3. 3 satuan, sehingga Y-nya adalah 3. Kita lanjut menentukan titik C. Untuk menentukan titik C, maka ke kanan terlebih dahulu sebanyak 4 satuan, sehingga X-nya adalah 4, kemudian baru ke atas sebanyak 2 satuan, maka Y-nya adalah 2. Kemudian titik D, acuannya adalah titik yang merah, berarti ke kanan atau ke kiri. Karena D ada di posisinya di sebelah kanan, maka titiknya akan bergerak ke arah kanan. Ya, bergerak ke arah kanan sebanyak 7 satuan, sehingga nilai X itu adalah 7. Setelah bergerak ke kanan, bergerak ke bawah sebanyak 3 satuan. Karena bergerak ke bawah, maka nilainya negatif. Maka titik D, koordinat yang Y-nya itu adalah negatif 3. Karena ke bawah 3 satuan. Kemudian kita menentukan titik E. Titik E letaknya di sini. Berarti perlu ke kiri terlebih dahulu, baru ke bawah. Ke kiri 3 satuan, sehingga titik X-nya adalah negatif 3. Kemudian turun 2 satuan. Karena turun, nilainya juga negatif. Oke, Y-nya negatif 2. Demikianlah posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Sekarang kita lanjut. Posisi titik terhadap titik tertentu. Posisi titik terhadap titik tertentu titik A, B. Sama seperti tadi, disajikan sebuah diagram kartesius dengan titik A, B, C,
D, dan E. Pertanyaannya adalah, tentukan koordinat titik A, titik B, titik D, dan titik E terhadap titik C. Di soal ini, kita diminta menentukan titik A terhadap titik C. Maka titik C ini sebagai titik acuan. Demikian seterusnya, diminta juga untuk titik B, titik D, dan titik E. Sekarang kita mulai mencari titik A terhadap titik C. Oke, karena titik C adalah titik acuan, titik awal bergerak, maka untuk mempermudah kita tandai dengan lingkaran yang berwarna merah ini. Sekarang kita akan menentukan titik A terhadap titik C. Di sini ditulis AC, titik A terhadap titik C. Maka acuannya adalah ini, dari C ke A berarti perlu bergerak ke arah kanan satu satuan, sehingga X-nya adalah 1, kemudian ke arah bawah 2 satuan, sehingga Y-nya adalah negatif 2. Negatif 2 karena geraknya ke bawah. Kemudian titik B terhadap titik C. Titik B terhadap titik C. Dari C hendak ke B. Geraknya ke kiri terlebih dahulu. Ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Karena dia ke kiri, maka X-nya negatif 4. Kemudian setelah ke kiri, panah bergerak ke atas sebanyak 1 satuan. Sehingga Y-nya adalah 1. Selanjutnya, titik D. Titik D terhadap titik C. Dari C kita hendak ke D, maka bergeraknya ke kanan terlebih dahulu, baru ke bawah. Ke kanan 3 satuan, maka X-nya adalah 3, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan, karena ke bawah maka nilainya negatif. Negatif 5. Terakhir, kita menentukan titik E berdasarkan acuan titik C. Maka dari C hendak ke E, ke kiri terlebih dahulu, baru ke bawah. Ya, ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Karena ke kiri nilainya negatif. Kemudian ke bawah. Ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah nilainya juga negatif. Demikianlah koordinat titik A, B, D, dan E terhadap titik C. Baik, sekarang perhatikan tabel berikut. Oke. Di sini ada titik A, B, D, dan E. Kemudian ya pada titik A di sini untuk titik A berdasarkan titik acuannya adalah titik pusat tadi adalah titik 5,0. Jadi sini bisa kita tulis terlebih dahulu. Ini ada titik A. Ya, di sini ada X, ada X-nya, titik X-nya 5, titik A 5 berubah menjadi 1. Artinya di sini selisihnya adalah 4. Oke, sekarang Y-nya. Y-nya 0 ya, menjadi negatif 2. Selisihnya di sini adalah 2. Oke, sekarang kita lihat titik B. Titik B, X-nya adalah 0, kemudian menjadi negatif 4. Di sini selisihnya juga 4. Kemudian Y-nya 3 menjadi 1. Sini selisihnya juga 2. Di
gitu ya. Lihat antara titik A dan titik B ada kesamaan. Bagaimana dengan titik C? Titik C, X-nya 7 jadi 3. Sama ini selisihnya juga 4. Selisihnya 4. Kemudian Y-nya negatif 3 menjadi negatif 5. Selisihnya juga 2. Nah, 4 itu adalah titik A. Kalau saya lihat di sini 5 berubah menjadi 1, itu 5 menjadi 1, selisihnya adalah 4. Kemudian 0 menjadi negatif 2, selisihnya adalah 2. Titik A, titik B, titik C ada kesamaan. Di sini selisihnya 4, 4, 4, 2, 2, 2. 4 itu adalah A, sedangkan 2 adalah B. Sehingga kalau kita tuliskan di sini 4 itu sama dengan A, 2 itu adalah B. Ini juga A, di sini juga B. Di sini juga A, di sini B. Maka kalau untuk titik P, X-nya itu adalah di sini X menjadi berapa? Selisihnya di sini juga pasti A. Kemudian Y menjadi berapa? Selisihnya juga B. Ingat, yang di atas ini selisihnya selalu berkurang dengan A. Ya, yang X-nya. Kemudian yang Y selalu berkurang dengan B. Sehingga bisa kita simpulkan posisi titik P dengan koordinat X, Y terhadap titik acuan Q, A, B adalah titik P terhadap acuan Q sama dengan X dikurang A, Y dikurang B. Demikian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan dengan soal latihan. Kalian boleh coba soal latihan berikut. Kemudian kalian bisa diskusikan bersama teman maupun guru kalian di sekolah. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.